Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya adalah Hari Satria Pratama, NIM 2521142, kelas 5D PTIK. Hari ini saya membuat sebuah video tutorial bagaimana konfigurasi di dalam Windows Server. Kita akan membahas topik yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia IT, yaitu tentang tugas akhir semester dengan judul Windows Server. Jadi, pastikan Anda tetap duduk dengan manis dan ikuti terus video ini untuk mendapatkan wawasan dan tips yang berguna. Untuk menghadapi tugas ini, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya, agar notifikasi yang terbaru tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia teknologi. Baiklah, mari akan kita mulai. Yang pertama kali kita akan bahas adalah bagaimana cara mengkonfigurasi IP statis pada Windows Server 2012 atau 2016 di VirtualBox. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah hubungkan ke RDP. Hubungkan ke VVS. Anda menggunakan remote desktop dengan kredensial login administrator. Ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah pergi ke jaringan dan pusat berbagi. Pergi ke mulai. Ketik di panel kontrol dan buka panel kontrol, jaringan dan pusat berbagi, dan tentang lihat status jaringan. Ini Ethernet. Langkah yang ketiga adalah pergi ke status Ethernet. Klik pada Ethernet. Ini akan membuka sebuah jendela status Ethernet. Ini dapat kita lihat tadi setelah kita klik, dan di situ maka akan muncul jendela status Ethernet. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah keempatnya, yaitu pergi ke properti Ethernet. Pada properties dan pilih Ethernet protokol versi 4 atau TCP/IP 4 dan klik properties. Kemudian langkah kelimanya yaitu adalah mengkonfigurasi alamat IP utama. Anda dapat mengkonfigurasi alamat IP utama mesin Anda di sini. Pilih gunakan alamat IP berikut jika tidak dipilih. Isi berikut ini dengan menggunakan detail Anda di panel klien Anda. Pertama adalah alamat IP-nya, static mask, dan kemudian gerbang bawaan atau gateway. Dapatkan Anda isi di dalam kotak-kotak ini. Selanjutnya, klik OK dan lanjutkan. Anda dapat menemukan detail ini di panel klien Anda, lihat di bawah. Untuk cloud VPS, Anda dapat menemukan di bawah layanan. Sini layanan, kemudian di tab jaringan. Untuk server khusus, Anda dapat menemukan di bawah layanan tab manajemen IP. Di sini dapat kita lihat, di sini ada, klik aja di situ. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah ke-6-nya yaitu adalah tambahkan beberapa alamat IP. Dengan mengklik lanjutan, Anda dapat menambahkan beberapa alamat IP. Di sini kita akan klik lanjutan, maka akan keluar beberapa alamat IP dapat kita masukkan. Lalu setelah kita selesai memasukkan tadi, kita klik aja OK. Setelah kita menambahkan tadi, langkah selanjutnya adalah tambahkan alamat IP tambahan. Klik di bawah, klik tambahan di bawah alamat IP untuk menambahkan alamat IP 4 tambahan. Di sini. Kemudian langkah ke-8-nya itu adalah tambahkan gateway tambahan. Anda perlu menambahkan gateway tambahan jika ini berbeda dari alamat IP utama. Anda dapat menambahkan ini dengan mengklik tambahan di bawah gerbang default. Kita melakukan verifikasi konfigurasi. Dengan cara Anda dapat memverifikasi konfigurasi dengan membuka Windows PowerShell dan mengkliknya, dan mengetik sebuah perintah dengan kata ipconfig atau slash semua. Di layar berikut Anda dapat melihat alamat IP baru. Di sini dapat kita lihat alamat IP terbaru. Jadi berikut tadi adalah di atas bagaimana cara mengkonfigurasi IP statis pada Windows Server di VirtualBox. Sekian dari saya. Untuk
pada pembahasan API statis di Windows Server. Kita akan masuki bab selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu adalah cara konfigurasi DHCP server pada Windows Server 2012. Sekelas tentang DHCP. DHCP yaitu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, salah satu protokol yang digunakan atau dipakai untuk memberikan alamat IP address secara otomatis ke komputer atau PC klien dalam suatu jaringan. Nah, dengan ini Anda tidak perlu mengatur IP klien secara manual satu persatu, jadi lebih hemat tenaga dan biaya. Ya, langsung aja kita langsung masuk ke TKP-nya. Pertama, kita tentu buka dulu Windows Server 2012. Selanjutnya, kita masuk ke Server Manager. Setelah itu, pilih Add Rules dan Features, berfungsi untuk menginstal dan menambahkan fitur-fitur yang ada. Kedua, kemudian pilih Rule Based. Untuk fitur base, install it, klik next dan lanjutkan. Selanjutnya, setelah itu, yang ketiga adalah kita pilih select a server pool, dikarenakan saya cuma ada satu. Jadi kita bisa langsung klik next tanpa harus memilih mana server yang ingin dikonfigur. Kalau Anda memiliki 2 atau lebih, maka Anda bisa memilih salah satu. Kalau saya hanya memilih satu, maka cukup satu saja. Langsung klik. Kemudian kita klik next. Yang keempat yaitu adalah sekarang kita checklist fitur DHCP server. Setelah itu langsung saja setelah kita klik tadi, kita checklist, kita next saja. Pada opsi ini dapat langsung melanjutkan. Alasan kenapa langsung melanjutkan saja dikarenakan fitur yang kita butuhkan sudah kita dapat. Jadi kita bisa langsung klik next saja. Yang keenam yaitu adalah deskripsi dari fitur DHCP yang ingin kita install. Klik next. Jika telah selesai, kita klik next untuk melanjutkannya. Yang ketujuh yaitu adalah pada tahapan ini nantinya akan muncul sebuah konfirmasi penginstalan beberapa fitur dan service yang kita pilih sebelumnya. Lakukan pengecekan sebelum penginstalan dimulai. Jadi kita cross check dulu, kita cek dulu yang tadi telah kita pilih sebelum penginstalan itu dimulai. Supaya tidak ada service dan fitur yang tertinggal pada install nanti. Klik install untuk menginstal fitur dan service yang telah kita pilih sebelumnya. Setelah itu kita klik aja kata install di bawahnya. Maka dia akan memproses. Yang ke-8 adalah proses penginstalan sebuah fitur dan service yang dilakukan. Perkiraan waktu penginstalan yaitu sekitar 10 sampai 20 detik. Memakai storage bertipe HDD dan 4 detik bila memakai storage bertipe SSD. Bila nanti sudah selesai, proses penginstalan yang tadinya akan ada notif installation started akan berubah menjadi installation sukses. Seperti inilah tampilannya. Selanjutnya adalah setelah kita menginstal DHCP server, nantinya akan muncul sebuah notifikasi pada notification center. Klik complete DHCP configuration. Setelah tadi kita klik DHCP configuration tadi, kita kompletkan. Jadi yang ke-10 yaitu langkah selanjutnya adalah beberapa deskripsi tentang DHCP. Klik aja next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Dikarenakan saya sudah menginstal HDS, maka di sini nantinya akan ada menu authorization. Pilih user the following user center, klik comment. Di sini kita klik comment saja. Setelah kita isi di sini, kita klik comment. Setelah prosesnya selesai, kita klik aja close. Selanjutnya kita buka menu tools, pilih DHCP. Kita di sini ada tools, kita buka DHCP. Setelah DHCP-nya ada, klik aja next. Maaf. Selanjutnya
kita kembali tadi, kita klik pada bagian tools. Nah, di sini tools. Setelah kita klik bagian tools, kita pilih pada bagian DHCP. Setelah kita pilih DHCP, klik kanan Win34. Biasanya beda tiap PC tergantung PC Anda diberi nama apa ya. Setelah itu klik add atau remove bindings. Nah, di sini add remove bindings. Nah, selanjutnya checklist IP server yang kita gunakan saat ini. Contoh, saya menggunakan IP 192.168.42.89 Ethernet. Jenisnya yaitu Ethernet. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, selanjutnya kita klik pada bagian kanan IP v4-nya. Pilih New Scope. Setelah itu prosesnya akan menentukan berapa IP yang akan diberikan pada klien nantinya. Setelah kita atur yang bagian tadi, langsung lanjut klik next. Maka akan keluar pada bagian ini. Setelah itu kita akan mengisi nama dan deskripsi sesuai keinginan Anda. Jadi bebas saja. Di sini saya isi dengan sahabat blogger 11 TKJ A B. Setelah itu kita klik next saja. Setelah kita klik next tadi, ini adalah pengaturan DHCP-nya. Start IP maksudnya IP DHCP-nya itu dimulai dengan IP beberapa. Nah, N IP maksudnya pemberian IP DHCP berhenti sampai ke IP keberapa. Dan tentukan juga range IP-nya, mau itu 24 atau 18, itu bisa Anda atur sesuka hati Anda di dalam pengaturan ini. Setelah kita mengatur dan mengisi IP address, mau itu yang startnya ataupun end-nya, setelah itu kita klik aja next. Setelah kita klik next, maka pada tahapan selanjutnya adalah, pada tahap ini Anda menyeleksi IP yang tidak digunakan dalam proses pemberian IP DHCP atau otomatis ke klien. Contoh, di sini saya menginginkan IP dari 192.168.42.101 sampai dengan 106 tidak boleh dipakai dan diberikan DHCP ke klien. Bila sudah menentukannya, klik aja kita add. Setelah kita add, kemudian pengecualian IP sudah dibentuk. Setelah kita tadi membuat pengecualian IP-nya, maka kita klik aja next. Setelah next, sekarang ada pengaturan waktu, berapa lama IP DHCP yang Anda kasih ke klien tersebut. Contoh, saya memberikan waktu 100 hari. Ini bisa disesuaikan dengan kemauan Anda atau sesuka hati Anda, berapa Anda ingin menaruhnya. Apakah itu 20.000 hari, 2 hari, ataupun 1 hari. Bebas, menurut sesuka hati Anda ataupun kebutuhan yang Anda perlukan. Selanjutnya setelah itu kita klik aja next. Ini adalah opsi pengaturan DHCP. Saya menyarankan Anda memilih yes. Kenapa yes? Karena pengaturan tambahan tersebut sangat berguna dan penting di antara pengaturannya, yaitu menentukan alamat IP, gateway, DNS, dan lain-lainnya. Setelah kita pilih yes tadi, kita klik aja next. Setelah next, maka sekarang kita atur gateway-nya. Saya menggunakan IP server sebagai gateway klien yang terkena DHCP nantinya. Masukkan IP-nya, setelah itu kita klik add. Setelah kita klik add, maka akan muncul dia di bawah. Setelah itu, address yang sudah dimasukkan dan sudah tersedia, klik next untuk melanjutkan. Sekarang kita masuk domain. Kemudian setelah masuk domain, kita klik pada name servernya, setelah DNS, nanti akan dipakai oleh klien yang terkena DHCP. Bila sudah, klik next untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Untuk Win server, masukkan addressnya. Contoh, saya menggunakan IP address server yang saya gunakan. Klik next untuk melanjutkan. Setelah kita klik next untuk melanjutkan, maka akan muncul sebuah notif apakah Anda ingin mengaktifkan scope yang sudah Anda buat dan konfigurasi sebelumnya. Pilih saja yes untuk mengaktifkannya.
Nah, selanjutnya setelah kita yes, kita klik aja next. Konfigurasi DHCP-nya maka telah selesai. Nah, setelah kita tadi udah mengkonfigurasi sesuai dengan keinginan kita klik next atau kita klik finish. Nah, untuk menutup semuanya. Sekarang kita cek DHCP yang sudah kita buat. Nah, kita berhasil berstatus DHCP tersebut akan aktif dan siap digunakan. Kita cek juga range IP digunakan untuk DHCP dari mana sampai mana dan IP manakah yang tidak digunakan DHCP server. Nah, di sini kita bisa lihat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas DNS. Bagaimana cara mengkonfigurasi DNS di Windows Server 2012. Nah, langkah yang pertama seperti biasa, kita masuk ke menu Server Manager, kemudian klik Add Rules and Features. Nah, setelah itu kita kemudian klik aja next. Nah, setelah kita next, before you begin, kita pilih di situ, kemudian kita next saja. Nah, langkah ketiganya, pilih type instalasi dengan mengklik role based feature installation. Untuk instalasi awal gunakan role based. Setelah kita pilih tadi, kita klik lagi next. Yang keempat yaitu ada seleksi server pool yang digunakan sesuai dengan IP address yang dipakai pada server. Setelah itu kita klik aja next. Setelah next, kita masuk ke halaman selanjutnya. Setelah server dipilih, maka pemilihan role yang dipakai dalam mengkonfigurasi DNS adalah server. Klik DNS server. Nah, setelah kita klik DNS server, maka akan muncul pop-up Add Role and Feature Wizard yang merekomendasikan tools yang akan di-manage nantinya, yakni tools DNS server. Setelah kita klik Add Features, kita install web server agar DNS bisa mengakses browser atau Google Chrome. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, kita klik Add Features. Setelah kita klik, maka kemudian kita klik aja next. Setelah kita klik next, karena di sini kita tidak menambahkan fitur apapun. Jadi karena di halaman pada kali ini kita tidak menambahkan fitur apapun, maka kita klik aja next. Setelah itu, DNS server akan menyediakan standar metode untuk penamaan DNS server dalam internet. DNS server ini memungkinkan user lebih mudah mengenali situs yang sudah ada di dalam internet. Setelah itu kita klik aja next. Karena web server hanya untuk mengakses DNS ke browser. Setelah itu, kita klik aja next. Setelah next, kita klik langsung juga next. Setelah kita klik next tadi, konfirmasi role untuk device yang akan diinstal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kita lihat pada gambarnya. Lalu setelah itu kita klik aja install. Proses instalasi akan berjalan dengan normal sampai view installation progress berwarna biru dan garis menunjukkan full. Ini telah full. Setelah itu kita klik aja close. Setelah proses instalasi selesai, maka proses rule yang sudah diinstal dapat dilihat pada server manager. Klik server manager, kemudian klik tab tools, kemudian pilih DNS. Setelah klik DNS, tampilan DNS server yang sudah diinstal dapat dilihat pada gambar di bawah ini dan bisa diklik pada server yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan host yang didaftarkan sebelumnya. Kita perlu mengkonfirmasi bagaimana server DNS akan bekerja sebelum menambahkan catatan lainnya. Pilih server DNS yang akan dikelola, lalu klik menu action. Setelah action dan pilih configure DNS server. Ini akan menampilkan configure DNS server wizard. Setelah itu kita klik next. Setelah kita klik next, akan ada 3 metode konfigurasi DNS, yakni forward lookup zone, forward dan receivers lookup zone, root headlink only. Di sini kita pilih nomor 1, yakni forward dan lookup zone. Kita klik next.
Kemudian pilih di server maintain the zone untuk membuat server zone yang baru. Setelah kita pilih, maka kita lanjutkan dengan klik next kembali. Buat zone DNS yang baru sesuai dengan yang Anda inginkan. Lalu klik next. Nah, di sini saya membuat andika.net. Setelah itu saya akan mengklik next. Setelah klik next, maka kita akan meng-create zone file sebagai copy dari DNS yang didaftarkan. Lalu klik next. Langkah selanjutnya, dynamic update. Pilih do not allow dynamic update supaya digunakan secara manual. Nah, ini kita gunakan secara manual agar dapat digunakan secara manual. Setelah kita klik next, maka masukkan IP address kemudian klik OK. Konfigurasi DNS sudah dibuat sesuai dengan yang didaftarkan di IP address sesuai dengan IP server. Nah, setelah itu kita klik aja finish. Setelah kita klik finish, ketika sudah menambahkan DNS zone, maka host tersebut bisa kita berikan inisial dengan nama DNS dan IP address berikan IP server. Nah, seperti ini. Setelah saya mengisi dan add host, setelah itu selanjutnya tambahkan reserver zone untuk network yang sudah didaftarkan nantinya. Jadi bisa pemanggilan dengan menggunakan IP address. Nah, seperti itu. Welcome wizard untuk menetralisirkan DNS tersebut sesuai dengan network yang terdapat pada server. Type zone yang dipilih digunakan primary untuk yang didaftarkan pada server. Selanjutnya kita next saja. Pilih IP4 di sini, IP4 reserver lookup. Nah, setelah itu kita klik next. Setelah kita klik next, masukkan network ID yang menjadikan server lookup zone. Dalam hal ini gunakan IP klasi. Nah, setelah kita mengisi tadi dengan lengkap, selanjutnya kita klik aja next. Setelah kita klik next, kita akan mengcopy reserve zone dapat dilihat daripada gambar berikut. Nah, dengan membaca IP address dimulai dari belakang dengan hanya membaca networknya saja. Kemudian setelah kita lihat, kita pilih dan selanjutnya kita klik next. Selanjutnya dynamic update reserver lookup zone, pilih do not allow dynamic update karena kita akan update zone secara manual. Nah, setelah kita pilih do not allow dynamic update, kita klik aja next. Setelah kita klik next, complete reserver lookup zone, diperhatikan ringkasan tersebut sesuai yang didaftarkan. Setelah itu kita klik aja finish. Selanjutnya setelah kita tambahkan pointer untuk reserve lookup zone seperti gambar berikut. Nah, ini dengan mengklik tombol browse atau juga mengisikan IP server. Setelah kita isi, maka selanjutnya setelah kita isi, selanjutnya kita akan melakukan sebuah verifikasi. Nah, adapun tahapan-tahapan verifikasi adalah sebagai berikut, dapat kita lihat pada gambar-gambar di bawah. Yang pertama adalah pilih server yang sudah ada, lalu klik kanan pada server tersebut, kemudian pilih launch lookup. Nah, ini launch lookup. Setelah itu dapat kita lihat di sini ada default server DNS Andika net, addressnya 192.168.1.104. Setelah tampilan lookup akan muncul sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, isikan sesuai dengan DNS yang sudah didaftarkan. Misalnya, bila menggunakan CMD, gunakan perintah ping, lalu isikan sesuai dengan DNS yang sudah didaftarkan. Jangan lupa arahkan IP address DNS terlebih dahulu. Bila menggunakan web browser, isikan sesuai dengan DNS yang sudah dibuat dan bisa diuji dengan memasukkan IP address sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi FTP di Windows Server 2012. Nah, seperti biasa, langsung saja. Pertama, kita masuk ke Add Rules and Features. Setelah kita mengklik di situ, maka akan keluar sebuah jendela. Setelah kita klik tadi, maka selanjutnya kita klik ini Rule Based of Feature Based Installation. Setelah itu kita next. Setelah next, kita select salah satu ini, select a server from the server pool. Nah, setelah itu kita klik next. Setelah kita klik next, kita centang pada bagian FTP server
lalu kita next. Setelah kita next, setelah itu untuk filter biarkan default saja. Nah, selanjutnya kita langsung klik next saja. Setelah itu confirmation, klik install. Nah, untuk mengkonfirmasi ini kita melakukan atau mengklik install. Setelah kita lihat di sini telah pas, maka kita klik install. Setelah itu kita akan membuat sebuah host baru dengan nama FTP dan IP address server. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada FTP, ini IP address servernya. Setelah itu kita klik add host untuk menambahkannya. Maka hasil yang tadi dapat kita lihat di sini IUNet. Nah, dapat kita lihat di sini ada FTP host A. Ini dia IP address-nya. Setelah itu lalu atur IP sesuai dengan IP yang sudah dibuat untuk server. Nah, kita atur dulu di sini, kita atur IP-nya sesuai dengan yang kita buat tadi yang di atas. Kemudian selanjutnya kita oke-kan saja. Lalu kita tes dulu, tes ping ke www.iu.net dan ftp.iu.net. Pastikan hasilnya reply ya. Nah, di sini telah saya coba dan hasilnya reply. Lalu inilah bukti kalau FTP IIS telah terinstall. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini ada bukti bahwasanya FTP ini telah terinstall. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk membuat FTP bisa diklik sites. Nah, maka sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk membuat FTP. Bisa klik. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk membuat FTP, bisa kita klik site di sini. Setelah itu kita klik pilih pada add FTP site. Setelah itu di sini dapat kita isi dengan nama FTP dan physical page ini. Nah, di sini iu.ftp.iu.net, di sini C di FTP. Lanjut kita next. Setelah itu kita isi di sini kolomnya dengan IP address yang ada tadi, IP address server ya. Selanjutnya kita centang aja, lalu no SSL kita tulis. Kita klik. Sini kita next kan. Setelah itu karena kita akan membuat FTP dengan mode anonymous user, maka pada bagian authentic centang anonymous. Nah, lalu pada bagian allow to pilih anonymous user, centang read and write dan klik finish. Nah, setelah itu klik explore untuk mengetahui di mana letak folder untuk FTP. Nah, udah selesai tadi. Selanjutnya kita akan untuk mengetes FTP yang kita buat berhasil atau tidak. Buat folder baru di dalam folder FTP. Nah, di situ seperti di sini saya membuat sebuah folder dengan nama tes FTP IU. Nah, lalu kita buka di laman ftp.//2/IP address server atau IP FTP. Nah, dapat kita lihat di sini. Setelah itu, setelah keluar, maka akan terlihat folder yang baru kita buat. Ini dia folder yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita verifikasi melalui klien. Dengan cara sebelumnya ganti dulu IP address di server menjadi satu network dengan IP server. Ini kita ganti di dalam sini sesuai dengan IP server yang kita buat tadi. Setelah kita klik OK, selanjutnya pertama kita buka dulu FileZilla, lalu masukkan IP server ke kolom host dan anonymous. Nah, ke kolom username. Karena kita masuk melalui mode anonymous, maka username yang dimasukkan adalah anonymous. Lalu klik Quick Connect dan setelah ini terlihat di kotak merah ini paling bawah, kalau FTP sudah berhasil dibuka, kita dapat mendownload atau mengupload file yang ada di FTP melalui file dengan cara copy paste. Di sini kita lihat telah berhasil. Selanjutnya kita melalui browser. Nah, pertama kita buka dulu browser, lalu ketikkan ftp://IP server di kolom search, maka akan muncul file FTP-nya. Kalau kita membuka FTP melalui browser, kita hanya dapat mengambil file saja, tidak dapat memasukkan atau mengupload file ke dalamnya. Di sini dapat kita lihat ini FTP, ini IP-nya. Setelah itu maka keluar tadi filenya.
Lalu kita menggunakan CMD. Untuk masuk ke FTP melalui CMD, caranya ketikkan FTP nama domain atau FTP IP address. Untuk mendownload menggunakan perintah get, dan untuk upload gunakan perintah put. Di sini dapat kita lihat. Setelah itu di sini juga dalam folder ini dapat kita lihat. Selanjutnya basic user. Untuk membuat basic atau user pada bagian authorizer, informasi centang basic pada allow access to pilih spesial user, lalu isi nama yang akan digunakan sebagai user untuk login ke FTP. Centang read dan write, lalu klik finish. Setelah itu masukkan ke Active Directory user. Active Directory user di sini. Lalu end computer. Lalu buat user. Setelah kita buat tadi, isi dengan nama yang sama saat kita memasukkan nama untuk user. Lalu klik aja next. Setelah kita next, kita akan membuat password untuk masuk ke FTP tersebut. Passwordnya harus mengandung huruf kecil dan huruf kapital, serta harus ada minimal 6 digit. Lalu centang password never expire, dan jika muncul peringatan, klik OK saja. Selanjutnya kita klik next di sini. Setelah itu user sudah berhasil dibuat, klik finish. Selanjutnya kita akan memverifikasi melalui klien. Sebelumnya ganti IP address di server menjadi satu network dengan IP server. Di sini kita ganti dulu sama dengan IP server tadi agar connect. Oke, setelah kita kita buka lagi di FileZilla. Lalu masukkan IP server ke kolom host dan nama user yang sudah dibuat di server tadi. Serta kita masukkan username dan passwordnya. Karena kita masuk melalui mode authentication basic user, maka username yang dimasukkan adalah nama user yang sudah dibuat sebelum di server. Lalu klik quick connect. Setelah itu kita lihat di kotak merah paling bawah bahwa FTP sudah berhasil dibuka. Kita dapat mendownload atau mengupload file di FTP melalui FileZilla dengan cara copy atau paste. Selanjutnya kita bisa menggunakan dengan browser. Pertama kita buka browser, lalu ketikkan //IP server di kolom search. Maka akan muncul shortcut untuk login ke FTP. Karena tadi telah kita buat sebuah password. Itu dia, setelah kita buat password. Setelah kita masukkan, kita klik aja login. Maka akan terbuka muka FTP melalui browser. Kita hanya dapat mengambil file saja, tidak dapat memasukkan atau mengupload file ke dalamnya. Beda seperti tadi yang di atas, kita dapat memasukkan ataupun mengambil, copy and paste. Di sini dapat kita lihat di sini telah berhasil, telah ada filenya. Jika menggunakan CMD, kita juga dapat untuk masuk ke FTP dengan CMD. Caranya itu ketikkan FTP nama domain ataupun FTP IP address yang ada tadi. Untuk mendownload gunakan perintah get, dan apabila untuk menaruh atau mengupload kita gunakan perintah put. Di sini dapat kita lihat dan telah berhasil. Mungkin sekian untuk pada bab kali ini.